Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan saya Syamsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dibimbing fasilitator Ibu Febriyanti, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bapak Dian Mahmud Rofandi, SPD, GER. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya tujuan aksi nyata, yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri. Yang kedua menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, meminta izin untuk mendefinisikan bersama rekan guru. Yang kedua mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah dan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah SD 3 Sidoluhur yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan, sehingga kesempatan hari ini saya diberi kesempatan waktu seluas-luasnya untuk melanjutkan program dari guru penggerak, di mana dari guru penggerak saya ditugaskan untuk menyampaikan seperti apa sih kurikulum merdeka, kemudian guru yang diinginkan dari kurikulum merdeka itu seperti apa. Kalau selama ini kita banyak membahas tentang administrasi, tentang modul ajar, tentang yang lain-lain tentang administrasi sekolah, tapi secara keseluruhan dasar dari guru yang diinginkan oleh kurikulum merdeka itu kan hampir kita tidak mendapatkan itu. Jadi saya ditugaskan, kebetulan ada sekitar 10 modul, tapi kali ini saya ditugaskan untuk membahas tentang satu modul saja, yaitu tentang budaya positif yang terkait dengan sikap seorang guru kepada muridnya itu besok seperti apa. Jadi di tugas saya itu modul 1.4 tentang budaya positif. Ini baru saja saya buat. Yang pertama tentang peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ini memang sedikit berbeda dengan kurikulum 13, karena di kurikulum ini kita dituntut itu untuk menuntun. Kalau secara dasarnya kita mengikuti dasar-dasar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, kemudian mendampingi, kemudian sebagai manajer juga. Kalau dulu kan kita selalu ada ada aturan-aturan harus gini, harus gini, harus gini. Nah sekarang kita ada
kesepakatan antara guru dan murid yang nantinya murid itu tidak akan bisa mengelak. Yang pertama, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, perilaku manusia terkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru di kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Banyak yang sering kita dari dulu melaksanakan, tapi secara teori sekarang itu salah, seperti memberikan penghargaan kemudian menghukum. Memberikan penghargaan kalau secara teori sekarang itu seperti membunuh siswa, dan ini baru saya ketahui di modul ini. Adapun dasarnya apa nanti kita bahas. Yang menjadi dasar kalau bahasa dulu itu keikhlasan lah, kita membuat anak itu bisa ikhlas belajar dengan nuraninya, bukan karena karena penghargaan, karena takut hukuman. Kalau selama ini siswa kan belajar karena takut hukuman atau mendapatkan penghargaan, itu pasti. Nah, pola pikir kita sekarang dirubah untuk membuat anak itu bisa belajar dengan ikhlas dari nalurinya, bukan karena dorongan dari eksternal, tapi dari internal murid itu. Itu pokok yang jadi dasar pemikiran kurikulum Merdeka, membuat anak bisa belajar dengan ikhlas tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan. Walaupun penghargaan itu dikasih, walaupun hukuman itu ada, tetapi berkaitan itu karena sebuah kesepakatan. Misalkan saya sepakatan dengan si Agus, misalkan Agus selalu berangkat telat atau sering nggak berangkat. Aturannya tidak kita terapkan sendiri, tapi kita runding dengan anak, walinya dipanggil. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin Bu melanjutkan. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan timbul dari dirinya sendiri, dari hati yang paling dalam anak, bukan karena pengaruh eksternal atau pengaruh internal. Disiplin positif ini juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan karena sebuah pujian atau hukuman, tapi dari dirinya. Kalau dari eksternal mungkin dipuji karena orang lain, dipuji temannya, dipuji sama guru, kemudian atau tahu hukuman karena merubah suatu melakukan sebuah kesalahan, kemudian berangkat lebih awal, piket lebih rajin, tapi karena takut sebuah hukuman atau teguran dari kita. Tetapi ketika nanti sebuah kita tidak ada, peraturan itu tidak tercatat, maka anak akan berubah kembali untuk melakukan hal-hal negatif, karena di situ fungsi pengawasan sudah ada. Karena itu usaha kita untuk mendisiplinkan dari hati masing-masing, percaya pada sebuah kepercayaan, keyakinan bahwa ketika tidak disiplin akan melakukan kesalahan itu membuat sebuah kerugian bagi dirinya sendiri. Itu yang kita tanamkan. Motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu yang saya hormati, ini satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini rata-rata anak ya, rata-rata anak melakukan hal itu. Anak berangkat lebih rapi, lebih rajin, berangkat lebih pagi, itu rata-rata karena takut sebuah hukuman. Ketika bel berbunyi, anak harus sudah masuk, harus sudah berbaris. Rata-rata anak lari-lari itu karena takut sebuah
hukuman, bukan karena sebuah kesadaran diri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ketika anak berprestasi tinggi sampai meraih juara kelas misalkan, atau pada sebuah prestasi yang luar biasa, tetapi anak ini karena menginginkan sesuatu penghargaan dari kita atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sebuah keyakinan yang harus kita tanamkan kepada anak supaya anak menyadari mana karakter yang baik, mana karakter yang kurang baik, mana yang harus dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan. Karakter itu yang tumbuh dari hatinya, bukan karena pengaruh dari orang lain, bukan karena sebuah pengawasan, yang otomatis nanti ini akan merubah sebuah karakter dari dirinya sendiri yang sangat luar biasa ke depannya. Motivasi perilaku manusia itu ada yang berupa dari motivasi eksternal. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat menilai sebuah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan, maka motif pada diri anak berasal dari eksternal atau berasal dari luar, karena pengaruh orang lain, karena pengaruh aturan lain, tapi bukan dari hatinya. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dari diri murid. Ini kunci dari kita. Kemudian motivasi perilaku manusia yang motivasi berupa internal, tujuannya adalah agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan pemberian penghargaan berlebihan ini agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Jadi anak nantinya tidak mengharapkan sesuatu ketika kita menyampaikan, bukan karena sebuah takut hukuman, atau karena sebuah menginginkan pujian, mengharapkan reward dan sejenisnya, tapi anak berasal dari dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga itu posisi kontrol seorang guru, itu posisi kontrol dengan berbagai peran. Ini sering kita lakukan sebenarnya, namun sedikit ada perbedaan antara kurikulum dulu dengan sekarang. Ada capaian yang harus kita kejar, ada sebuah motivasi yang mungkin harus kita galakkan, ada beberapa kriteria yang mungkin ada perbedaan dengan kurikulum yang dulu. Guru sebagai posisi kontrol, satu sebagai penghukum. Ini dari dulu kita tahulah, ketika sebuah kesalahan anak itu supaya anak menjadi jera, ini tentunya dengan konsekuensi tertentu. Perbedaannya dengan sekarang adalah penghukum ini dilakukan bukan karena sebuah kesalahan mutlak dari anak, tapi di situ ada fungsi kontrol kita. Yang pertama, agar fungsi penghukum ini tidak terjadi di fisik, maka buatlah dulu sebuah kesepakatan dengan anak. Aturan apa yang kita terapkan? Sepakat antara murid, guru, wali murid, ketika menjadi sebuah karakter anak yang tidak diinginkan dengan sebuah pengaturan, sebuah peraturan yang menjadi sebuah perjanjian kita dengan anak dan murid. Di situ ada konsekuensi yang menjadi hasil dari perbuatan anak, tetapi tidak berusaha untuk tidak melibatkan sebuah fisik atau menyakiti sebuah fisik, tapi sebuah didikan agar anak termotivasi untuk tidak melakukan kesalahannya kedua kali, karena untuk menjadikan sebuah hal yang lebih baik itu memang perlu beberapa proses, tapi tentunya dengan hal-hal yang lebih baik yang tidak menyakiti anak dan tentunya sudah disepakati di awal. Kemudian fungsi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah ketika anak tidak menyadari dirinya, ketika tidak menyadari bahwa karakter yang anak lakukan itu sebuah kesalahan.
ketika tidak menyadari sebuah ucapan anak itu adalah sebuah kesalahan yang dapat menyakiti temannya, menyakiti orang lain. Disitulah fungsi kita, bagaimana mengingatkan anak supaya menyadari dirinya sendiri bisa salah tanpa harus karena takut sebuah hukuman. Fungsi kita adalah mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Banyak trik dan banyak cara. Setidaknya kita ada fungsi sebagai anak itu bisa benar-benar membuat merasa bersalah dengan apa yang dilakukan anak, bahwa itu sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, fungsi kontrol guru itu adalah sebagai seorang teman, dimana kadang memang sewaktu-waktu kita perlu kita duduk bareng dengan anak, memanggil anak untuk mengobrol, untuk curhat atau sejenisnya, untuk mengorek sebuah permasalahan yang di rumah yang terkadang kita tidak tahu, atau terkadang anak itu untuk melepaskan sebuah beban tapi tidak harus kepada siapa anak ini akan mengungkapkan. Karena itu fungsi kita sesekali menjadi seorang teman untuk menggali sebuah masalah agar anak belajar, berangkat sekolah ke tempat belajar, ke sekolah itu tidak membawa beban dari rumah. Misalkan anak mempunyai beban di rumah karena dimarah terus sama orang tua, atau mungkin karena sebuah kekurangan apa yang ada di rumah, sehingga belajar, berangkat sekolah itu tidak rileks. Kadang kita menyampaikan materi, anak itu tidak menyambung saja. Itu kenapa? Karena mungkin ada sebuah beban masalah di situ, anak perlu dibantu permasalahannya. Karena itu fungsi kita sebagai teman ini sesekali kita terapkan untuk mengorek masalah anak, supaya anak menganggap kita sebagai orang dekat yang bisa diajak curhat dan diajak untuk menyelesaikan masalah dari anak. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Anak zaman sekarang itu sudah luar biasa dalam menggunakan IT. Mungkin dari perilaku di rumah kita memantaunya seperti biasa-biasa saja, seperti di sekolah bermain atau bicara atau kerja kelompok dan yang lain. Namun di media sosial kita tidak tahu. Karena itu fungsi pemantau itu kadang kita harus mengikuti kodrat zaman, di mana anak sudah mahir bermedsos. Kita pun harus rajin, terampil, dan ikut bermedsos. Jika perlu kita lebih pandai dari anak untuk bermedsos, agar kita bisa memantau kegiatan anak di medsos, di mana kalau misalkan ada kesalahan anak di luar dari sebuah pemikiran yang diungkapkan menjadi story, kadang menyakiti halayak ramai, menyakiti orang lain. Disitulah fungsi kita sebagai pemantau. Setelah kita tahu, di sekolah kita hadapkan, duduk bersama, menyelesaikan sebuah masalah untuk menyelesaikan agar anak tidak terlanjur untuk melakukan hal-hal yang kurang baik di dunia medsos itu sendiri. Itu misalkan. Kemudian yang terakhir, fungsi guru sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi fungsi manajer kita untuk menuntun supaya anak ini tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, pembuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ditambah lagi lebih baik kalau kesepakatan itu ditambah dengan orang tua atau murid, orang tua atau wali murid. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, dan kemudian akan dibawa ke rumah dengan sebuah keyakinan ketika karakter salah di sekolah dinyatakan salah, di rumah juga dipandang salah, sehingga anak secara otomatis akan merubah dirinya baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungannya.
Yang terakhir, segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi, dan ada 3 tahapan restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu ketika anak tidak menyadari bahwa dirinya, maka kita membuat kestabilan, menyatakan bahwa ini sebuah kesalahan, karena terkadang anak berbuat itu di luar dari kendali. Kemudian validasi tindakan, anak sering tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan, apa kesalahannya, itu dipandang bukan sebuah kesalahan, makanya anak begitu mudah melakukan hal-hal yang di luar dari sebuah keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah ini sudah kita lakukan, maka menanyakan keyakinan kepada anak, kira-kira hal ini sudah benar apa belum, keyakinan yang dilakukan ini sudah betul apa belum. Kita menanyakan sampai benar-benar timbul pada dirinya sendiri dari seorang anak bahwa itu sebuah kesalahan atau itu sebuah kebenaran, dan tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini karena keringat saya sudah luar biasa. Kita lanjutkan untuk sebuah keterkaitan materi. Dari yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan budaya positif, kemudian nilai-nilai dan peran guru, kemudian fisik guru. Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Ketika kodrat anak itu sebagai seorang pembelajar, tetapi anak juga masih mempunyai keinginan untuk bermain, maka kita padukan. Jangan bermain yang sia-sia juga dengan belajar karena tekanan, tapi kita padukan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Kemudian terkaitannya dengan nilai dan peran guru, budaya positif itu juga dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru diantaranya berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong sebuah kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kesepakatan antara guru, sebuah peraturan itu tidak berjalan searah ya. Peraturan diciptakan itu bukan karena sebuah diktator dari sebuah sekolah dengan peraturan-peraturan tertentu, tetapi di situ ada usulan-usulan dari anak, ada usulan dari murid, ada usulan dari komite atau warga sekolah yang lain, untuk kita sepakati bersama untuk menjadikan sebuah kesepakatan agar perjalanan pendidikan kita itu sesuai harapan bareng-bareng, bukan karena sebuah otodidak aturan yang seperti satu arah dari sekolah, aturannya harus gini, bukan seperti itu yang kita harapkan sekarang, tetapi sebuah mufakat bareng antara murid dan guru, kemudian wali murid menciptakan sebuah peraturan, kita sepakati bersama, kita jalankan bersama, tidak merugikan bersama, dengan konsekuensi tertentu yang bisa disepakati secara bersama pula. Kemudian kaitannya dengan fisik guru, di mana guru itu sebenarnya harus merancang sebuah prakarsa perubahan, di mana mewujudkan visi. Kita membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi dari seorang guru sendiri itu apa di kelas itu. Selama ini kita hanya mengandalkan visi dari sekolah, sehingga tercapainya akan terjadi capaian secara umum. Tetapi capaian secara khusus, di mana seorang guru mempunyai visi
di mana visi itu nantinya akan merujuk pada visi sekolah secara umum, secara lebar, tetapi keinginan guru, niat hati guru, tujuannya guru mengajar dengan kurikulum yang selalu berubah sampai saat ini ke kurikulum merdeka, tentu punya tujuan baik. Dan yang diinginkan sekarang, guru mempunyai visi secara mandiri, secara sendiri untuk menuju pada visi umum, visi yang ditetapkan oleh sekolah. Karena itu posisi guru mempunyai visi itu sangat penting. Kemudian refleksi. Ini kayaknya Bapak dan Ibu sependapat dengan saya. Ini pendapat saya adalah hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Ya, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Ini dari dulu sering kita lakukan. Makanya sebuah peribahasa yang mengatakan ketika kita memberikan hadiah, memberikan pujian terhadap anak, secara tidak sadar peribahasa ini benar. Saya pernah mengutip sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa memuji adalah membunuh dengan pelan-pelan. Ketika anak disanjung terus, maka anak akan merasa dipuji terus, seolah-olah anak ini tidak mempunyai kesalahan dan nilainya selalu bagus. Makanya dengan keadaan seperti ini, anak biasanya tidak akan memperdulikan adanya sebuah masukan dari teman sebayanya. Mereka hanya percaya pada sebuah ucapan yang lebih tinggi, sedangkan perjalanan manusia kita tidak tahu. Kita harus mencari masukan dari semua, dari yang lebih rendah, dari yang lebih setara atau yang lebih tinggi. Masukan dari semuanya kita harapkan. Kemudian posisi kontrol saya sebagai penghubung dan pemantau itu dulu itu sering saya lakukan. Mudah-mudahan kayaknya secara pembelajaran kita sama. Nah, setelah modul ini saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum lagi. Sebagai manajer dalam penyelesaian masalah, perasaan saya sekarang menjadi lebih senang karena di situ rileks. Rileksnya apa? Tidak ada beban, karena di awal sudah ada kesepakatan dengan murid, di awal sudah ada kesepakatan dengan wali murid, sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pihak-pihak warga sekolah. Makanya sekarang saya rileks karena semua kesalahan, semua yang terjadi tidak bisa kita kendalikan semua. Terkadang berjalan dari luar koridor. Kalau sesuai tujuan semua, okelah kita nggak ada beban. Tetapi terkadang sifat anak yang mempunyai keterbatasan, meskipun kita ambil sebuah air satu ember, kalau anak itu hanya mempunyai tampungan hanya satu gelas, maka yang lain akan sia-sia. Karena itu sebuah kesepakatan ini di awal akan merubah kita menjadi lebih rileks, untuk tidak menuntut anak untuk bisa menampung semua yang kita limpahkan, yang semua yang kita curahkan, karena keterbatasan. Kadang anak mempunyai wadah yang berbeda-beda. Kemudian sebuah pertanyaan, Bapak Ibu boleh berpikir, sebelum pembelajaran ini ada, modul-modul ini ada, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Kalau menurut saya pernah melakukan hal itu, tapi hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi masih ada dua tahapan lagi yang belum dilakukan oleh kita. Kemudian ini yang terakhir. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam pembelajaran modul ini, apa yang saya sampaikan, adakah hal-hal lain menurut Bapak Ibu untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolahan? Kalau saya, hal yang terpenting yang saya pelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi
baik dengan warga sekolah, baik dengan orang tua, baik dengan murid, baik dengan kepala sekolah, maupun dengan pihak-pihak lain yang terutama ada di lingkungan untuk menjadikan sebuah karakter yang disepakati secara bersama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sudah sedemikian banyak, sedemikian lebar saya mengutarakan tugas saya untuk menyampaikan aksi nyata ini. Ada hal-hal yang sekiranya nanti perlu dibicarakan, kita bicarakan setelah ini, kita musyawarahkan, kita diskusi. Mohon izin Bu Kepala Sekolah bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar koridor saya sebagai guru penggerak untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pelatihan dan pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sesi berbincang-bincang dan sesi diskusi. Sesi pertanyaan juga kita rileks saja. Pada posisi setelah ini kita melanjutkan sebuah pembicaraan, sekiranya ada hal yang dibahas tentang apa yang tadi saya sampaikan dari awal hingga akhir sampai saat ini. Itu saja. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mohon maaf dari segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wis cedek aku malah. Tadi kan minta aku gambar sampai potong ininya, kepalanya, makanya aku mundurin. Nah, ini potong apa? Ora. Tapi yang sampai maju ke depan. Coba sampai maju ke depan. Aku menerangno dhewe tanpa ning anu. Tanpa peserta. Diambil pembukaan anak kehidupan. Coba nanti Bapak sampai kayak mundur situ gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Nanti sudah olahraga semua? Siapa yang ikut olahraga? Kenapa? Sakit. Kalau namanya olahraga untuk di seragam yang sudah kalian pakai, namanya olahraga itu membuat sehat jasmaninya juga sehat rohaninya. Kalau sudah pakai olahraga, udah olahraga kok masih lentrak-lentru, masih lemes, berarti pertanda anak ini kurang sehat. Kali ini kita akan coba membuat kesepakatan kelas. Ini Pak Guru sudah nulis ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Peraturan kelas ini bukan Pak Guru yang bikin. Peraturan kelas ini adalah kesepakatan dari kita semua. Nanti kamu akan menuliskan beberapa peraturan sekolah, ya, yang harus nanti kita bersama menyepakati. Peraturannya apa saja? Misalkan Pak Guru mencontohkan, misalkan Sobri mengusulkan, nanti saya bagi kertas satu-satu ya, tulis namanya. Setelah ditulis nama, terus tulis peraturan di bawahnya satu saja. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi misalkan masuk kelas tepat waktu. Ada lagi misalkan berdoa sebelum belajar, atau masih banyak lagi.
diusahakan kamu jangan sampai sama atau jangan itu sudah menulis tak ikuti, nggak boleh. Diusahakan berbeda sendiri. Peraturan apa yang menurutmu baik, menurutmu bagus, mulai dari cara berpakaiannya, cara belajarnya, cara pembelajaran di sini, kamu mengusulkan. Nanti usulan kamu ditulis di lembar kertas. Kertasnya saya Pak Guru bagi, kertas kuning tak bagi satu-satu. Nanti kita tempel di depan. Setelah ditempel di depan, kita sepakati bareng-bareng. Kira-kira ini usulan dari Sobri diterima enggak? Nah, diterima berarti menjadi kesepakatan kita bareng-bareng. Nanti usulan dari Nur misalkan mengusulkan tentang apa? Tempel di depan. Nanti setelah terkumpul semua, kita umumkan, kita bacakan. Punya Nur mau disepakati enggak? Kalau misalkan baik, ya kita sepakati. Itu ya. Pak Guru nanti membagi kertas. Kertas ini warnanya kuning. Ini boleh di sini, boleh di sini ya. Kalau yang baik di sini, tulis nama kamu, nama panggilan aja nggak apa-apa. Terus peraturan yang kamu usulkan apa? Di bawahnya satu saja. Bebas peraturannya. Sekarang kamu mulai berpikir kira-kira peraturan yang belum ada apa atau peraturan yang bagus gini. Siap ya? Ada yang mau bertanya? Paham maksud saya? Mau bikin apa? Bikin apa? Peraturan kelas. Peraturan kelas ini yang usul siapa? Yang mau mengusulkan peraturan siapa? Semua. Nanti yang menyepakati semua. Berarti peraturan ini bukan dari saya, bukan dari Pak Guru, tapi dari kamu sendiri yang mengusulkan. Nanti kita sepakati. Oke? Siapkan pulpen boleh, ballpoint atau pensil boleh. Nanti menulisnya yang jelas yang bisa dibaca dan enak dibaca sama yang lain. Paham ya? Kalau yang masih bingung boleh bertanya. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Saya bagi satu-satu. Nah, orang nanti basuh Pak Guru ya. Untuk yang perempuan nanti sebelum ditempel, kamu ke tempat Naura dulu ya. Ya sama Naura nanti dikasih lem untuk ditempel ke depan. Naura bisa menyiapkan nanti. Kalau anak laki-laki bisa kalau sudah ditulis kasihkan ke Rafa biar dikasih lem, nanti kamu langsung nempel ke depan sini. Oke, siap? Lakukan. Tulis yang bagus. Menurutmu apa? Setiap belajar harus membawa makanan yang enak-enak. Boleh seperti itu, tapi nanti pasti yang setuju. Kalau ada yang sudah selesai, boleh langsung ke tempat pengeleman. Boleh langsung ditempel ke depan oleh masing-masing. Anak laki-laki sama Rafa.
Yang udah ada lemnya bisa dibawa ke depan. Kamu udah ada lemnya? Lempar sini. Yang sampai aja, bawa nggak apa-apa. Tenang aja, nanti kita bacakan bareng-bareng. Boleh? Anak perempuan sebelah sini. Tak bagi ya, bentar tak bagi. Ini anak perempuan. Ya, kalau saya duduk kembali. Duduk Nora duduk aja. Duduk. Atau lewat sebelah sana. Itu dekat kamera, nanti lebih kamera. Malah. Nah, lewat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih banyak. Anak laki-laki? Langsung bawa sini. Satu sini. Ini. Anak laki-laki? Siapa yang belum? Ayo cepetan. Apa? Ayo ditunggu waktunya buru-buru. Tinggal Nanda sama Sadu, Nanda sama Ramdan apa ini? Sudah ngumpul ke depan semua? Kita bacakan satu-satu. Kita gunakan kalimat yang Askar? Sudah ngumpul belum? Kalau udah di sini. Kita menggunakan kalimat yang positif. Nah, kalimat positif itu nanti ada pergantian kalimat. Kalau misalkan menggunakan tidak boleh. Nah, tidak kan? Karena kita menggunakan kalimat yang positif. Kita baca satu dulu. Afika mempunyai usulan memakai baju yang rapih. Gimana? Sepakat enggak? Kamu kalau sekolah mau pakai pakaian yang rapi atau mau pakai pakaian yang tidak rapi? Rapi. Berarti ini kesepakatan menjadi kesepakatan bukan? Setuju? Ada yang nggak setuju boleh tunjuk jari. Berarti setuju semua ya? Oke, kalau setuju kita pindahkan ini menjadi sebuah kesepakatan kita. Kemudian tidak boleh berbicara kasar. Nah, ini kalimatnya kita rubah, ya. Kalimatnya kita rubah. Kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif, kita menggunakan kalimat positif. Jadi bukan tidak boleh berbuat berkata kasar, tapi berbicara lemah lembut. Setuju nggak?
berbicara lemah dan sopan santun. Setuju nggak? Oke, kalau setuju kita pindahkan. Kita rubah kalimatnya menjadi berbicara sopan, ya. Ini ke sana. Kemudian usulan dari Cynthia, doa sebelum belajar. Sebelum belajar mau berdoa dulu apa enggak? Berdoa. Berarti sepakat kita besok sebelum belajar berdoa semua. Ada yang keberatan? Berarti setuju, kita pindahkan. Kemudian usulan dari Lulu, berangkat tepat waktu. Ada yang ingin berangkatnya terlambat? Ada nggak? Berarti ingin tepat? Usulan Lulu diterima nggak? Yakin? ACC? Setuju? Kalau setuju bilang apa? Setuju? Oke, punya Lulu diterima. Nur Hasanah ini memiliki usulan sebelum masuk kelas berbaris terlebih dahulu di depan kelas, dibariskan. Setuju nggak? Sepakat? Berarti besok sebelum masuk kelas kalian berbaris dulu. Ini kesepakatan kalian bareng-bareng ya. Kita pindahkan menjadi sepakat. Kalista berdoa sebelum belajar. Tadi sudah belum? Kita ambil satu saja. Antara Kalista sama Cynthia mempunyai usulan yang sama. Kita ambil yang sudah dulu. Berarti berdoa sebelum belajar. Sudah sama, betul. Aiza membuang sampah pada tempatnya. Ada yang keberatan? Oke, kalau nggak ada keberatan menjadi sebuah kesepakatan ya. Kita tempel sebelahnya. Ya. Kemudian amanah harus membuang sampah setiap hari. Ini sama seperti tadi siapa? Punya Afrika. Berarti kita ambil satu saja ya, karena ada kesamaan. Ini kita tempel di sini, kita kumpulkan. Ini bukan tidak diterima, tetapi karena sudah ada. Keduanya bagus, kita ambil salah satu. Kemudian dari anak laki-laki, memakai pakaian rapi. Tadi sudah. Punya siapa? Punya Afrika ya? Berarti ikut, sudah disepakati. Sabri ya? Tidak boleh berisik waktu pelajaran. Pelajaran boleh berisik enggak? Enggak, tetapi kalimatnya kita rubah menjadi kalimat positif. Belajar dengan keadaan tenang dan nyaman. Kemudian Aska berangkat tepat waktu. Tadi sudah ada belum? Sudah, berarti nggak kita ambil. Piket kelas. Nah, jadi kayaknya belum ada. Kelas mau diadakan piket enggak? Diadakan enggak? Kalau diadakan berarti usulan aku diterima apa enggak? Sepakat ya? Konsekuen ya? Oke. Piket kelas kita masuk sini. Dari Dimas Prayoga berangkat sekolah tepat waktu tadi sudah belum ya? Ya. Jaki mendengarkan guru saat pelajaran. Kita ambil ya. Mengikuti pelajaran dengan tenang. Nggak boleh berisik. Kalau nanti kata usulannya siapa? Ya. Lanjut.
membuang sampah pada tempatnya. Tadi sudah apa belum? Sudah, nanti kita ambil ya. Kemudian memakai pakaian yang rapi, udah belum tadi? Ya, berarti ini tersisa ada beberapa. Ini bukan tidak dipakai, tetapi ternyata pemikiran kalian masih banyak yang sama. Selama tujuannya bagus, pikirannya sama, tujuan sama, boleh. Ya, nanti kita rangkum. Ini menjadi sebuah kesepakatan dengan kalimat positif. Nanti kalimat-kalimat ini dirubah menjadi kalimat yang positif, menjadi budaya positif yang kita lakukan setiap hari. Nanti kesepakatannya adalah menjadi peraturan bersama. Kalau sampai melanggar kesepakatan, maka konsekuensinya adalah akan apa? Misalkan membersihkan sampah tepat waktu, maka nanti pada jam istirahat yang tidak tepat waktu, maka membersihkan sampahnya atau piketnya dilaksanakan setelah istirahat. Gitu, oke? Kalimat positifnya ini nanti disusun menjadi lebih rapi, kalimatnya menjadi bagus dan menjadi sebuah peraturan. Ini bisa disusun, ditempel di kelas untuk dijadikan sebuah peraturan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti juga sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini tentang karakter, tentang sifat atau watak atau kegiatan kita dalam pembelajaran. Misalkan seperti ini, juga. Misalkan kesepakatannya tentang keyakinan bukan peraturan lagi ya, tapi ini tentang karakter yang akan kita bangun. Misalkan nanti sama kalian akan saya bagi tas lagi warna merah. Nanti tulis nama sama keyakinan yang akan kita bentuk. Misalkan mengawali dengan kata minta tolong. Kalau misalkan mau menyuruh seseorang, ya, misalkan Nur mau minta tolong sama Aisyah, kursinya misalkan terlalu maju, nanti Nur bukan nyuruh Aisyah, kursinya diajukan, tidak boleh, tapi Nur Aisyah tolong kursinya agak dimajukan, pakai kata minta tolong. Menggunakan kalimat apa untuk karakter atau keyakinan yang akan kita bentuk. Oke, siap? Seperti tadi, hanya beda warna dan kita meletakkannya di tempat sebelah sana. Mana tadi kertas ya? Untuk apa sama alat kembali bantu Pak Guru ya. Membiasakan kata maaf, membiasakan kata minta tolong, atau membiasakan angkat tangan sebelum berbicara, gitu ya. Yang sudah ditulis boleh ditempel ke depan. Kalau ada yang masih bingung boleh tutup jari. Ya. Apa? Kamu berpikir menggunakan kalimat apa yang kalimatnya itu menjadi lebih baik. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi boleh.
Yang sudah. Di sini putra, di sini putri. Masih menata sini. Ya. Sambil berpikir yang bagus kalimatnya. Ya, bawa sini. Bawa sini loh. Oh iya. Apa kau udah belum? Sini. Anak, laki-laki sudah? Iya. Saya minta bantuan Mandur. Boleh depan untuk bantu Pak Guru untuk membacakan. Kamu baca dulu punya Alisa. Alisa, angkat tangan sebelum ke belakang. Setuju enggak? Setuju. Hah? Setuju. Yakin? Oke. Berarti nanti kalau kamu mau ke belakang, mau ke toilet, misalkan letak tangan dulu, terus izin sama Pak Guru. Silakan boleh dipindah ke sebelahnya. Silakan punya anak perempuan dulu. Lulu. Angkat tangan sebelum berbicara. Sebelum berbicara angkat tangan dulu. Setuju enggak? Apa keberatan? Yang keberatan boleh tunjuk jari. Boleh dipindah, nggak ada yang keberatan. Lanjut. Malah meminta maaf jika ada kesalahan. Meminta maaf jika ada kesalahan. Diterima nggak? Terima ya? Boleh. Aisyah. Meminta izin mau ke belakang. Meminta izin kalau mau ke belakang. Diterima nggak? Apa kamu kalau mau ke belakang nyelonong lari? Izin dulu, apa mau langsung nyelonong lari? Karena sudah berat. Izin, ya silakan. Lanjut. Aiza, maaf tangan kamu kotor. Menggunakan kata maaf kalau mau menegur. Ya? Sopan nggak itu? Sopan. Sopan, diterima nggak? Terima. Oke, diterima. Lanjut. Setia mau izin ke belakang. Tadi udah belum? Ya, berarti jangan diambil. Lagi. Alisa, mengucapkan terima kasih sesudah meminjamkan barang pada siapapun. Dia mengucapkan terima kasih setiap kamu minjem barang kepada siapapun. Diterima nggak? Terima. Ada yang nggak terima? Jadi nggak terima ya? Diterima, boleh pindah.
berarti kita ambil nggak? Ya, sekarang yang anak laki-laki, kamu duduk dulu, ya, boleh bantu Pak Guru. Ya, anak laki-laki boleh bacakan. Membiasakan Memakai kalimat tolong. Belanya ini. Ya, lanjut, terserah yang mana? harus angkat tangan kalau mau ke kamar mandi. Tadi sudah ada belum? Nanti kita ambil nggak? Ya, sekarang lanjut. Pak, izin di belakang. Kalau mau ke belakang minta izin. Sudah ada belum? Berarti kita ambil nggak? Karena sudah kan? Ya, lanjut. Aku minta maaf tolong temenin ke belakang. Ya, minta maaf dan minta tolong digabung. Sepakat ya? Lanjut, pindah. Lanjut lagi. Membiasakan mengucap maaf. Maaf, udah belum? Jika minta maaf, tangan kamu kotor. Tadi udah belum? Ya, lanjut. Udah. Membiasakan angkat tangan saat isi. Angkat tangan, tadi sudah ya? Oke, nggak usah. Kata maaf lagi. Udah, cukup. Terima kasih untuk yang boleh datang. Ini kesepakatan yang kita sepakati bareng-bareng ya, merupakan usulan dari kamu semua, kemudian disepakati oleh teman-teman. Ini menjadi kesepakatan kita bahwa besok peraturan kelas sama keyakinan kelas ini kita terapkan. Siap? Berarti besok nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang berangkat pakai baju agak kuno, baju agak apa, tapi dijemur langsung dipakai. Ada yang berangkat sekolah bagus mandi tanpa sisiran langsung ke sekolah. Ini kesepakatan kita bareng-bareng. Setuju? Siap? Siap memperbaiki kelas? Siap memperbaiki kepribadian? Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Supriyatun dari SD Negeri 3 Sidoluhur selaku rekan kerja Bapak Samsul Hidayat, yang mana setelah memaparkan aksi nyata di sini, saya selaku rekan kerja sangat bahagia dan sangat mendukung dengan program yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul Hidayat. Dengan adanya aksi nyata yang telah dipaparkan, kami selaku rekan sejawat dapat mengenali tentang disiplin positif, keyakinan kelas di sekolah ataupun segitiga resolusi. Terima kasih atas semua program yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul Hidayat, yang mana untuk motivasi kami selaku rekan kerja dari SD Negeri 3 Sidoluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rafa. Saya senang sekali dengan kesepakatan kelas yang dibimbing Pak Guru. Saya jadi tahu tentang keyakinan kelas. Saya senang dengan kesepakatan bersama yang disusun tadi. Semangat terus untuk berjuang ya Pak. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum.